Bayangin, bursa transfer Premier League udah jalan sekenceng ini. Klub-klub rival udah belanja jor-joran. Tapi Arsenal? Masih adem ayem. Bahkan nyaris gak ada pergerakan berarti. Tapi tunggu dulu. Di balik sepi-sepinya Emirates Stadium, ternyata ada nama-nama besar yang diam-diam masuk daftar incaran. Dari gelandang elit Eropa, bek tangguh yang lagi naik daun, sampai striker yang disebut-sebut bisa jadi mesin gol baru The Gunners. Dan kabarnya, kalau Arsenal mau bergerak cepat, transfer-transfer ini bisa kejadian, bahkan sebelum bursa ditutup. Siapa aja mereka? Dan seberapa realistis peluangnya? Simak daftarnya sekarang. Bursa transfer musim panas 2025 sudah resmi bergulir. Klub-klub top Premier League langsung memanfaatkan momentum ini. Chelsea dan Manchester City sudah belanja pemain sejak awal. Manchester United dan Liverpool juga tak mau kalah dalam urusan rekrutmen. Sementara itu, Arsenal masih belum menambah kekuatan skuad. Belum ada transfer besar yang diumumkan oleh klub London Utara tersebut. Mikel Arteta diyakini sudah menyusun daftar belanja pemainnya. Arsenal tinggal menunggu waktu untuk meresmikan beberapa nama. Berikut 5 pemain yang bisa menjadi rekrutan Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Martin Zubimendi. Arsenal selangkah lagi mengamankan tanda tangan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Pemain 25 tahun itu diproyeksikan jadi pembelian pertama Andrea Berta di era barunya di Emirates Stadium. Namun situasi berubah setelah Real Madrid menunjukkan minat mendadak pada sang gelandang. Klub ibu kota Spanyol itu berusaha menggagalkan kepindahan sang pemain ke Inggris. Meski begitu, Arsenal masih percaya diri karena sudah menjalin komunikasi lama dengan pihak Zubimendi. Mereka yakin transfer ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Benjamin Sesko. Benjamin Sesko diyakini akan jadi solusi utama Arsenal untuk memperbaiki ketajaman lini depan. Penyerang muda milik RB Leipzig ini menjadi incaran serius klub sejak musim lalu. Arsenal dikabarkan tengah mengupayakan transfer senilai 92,5 juta pound agar bisa mengamankan tanda tangan Sesko. Negosiasi antara kedua klub masih terus berlangsung secara intens. Pemain asal Slovenia itu telah lama dipantau oleh tim pemandu bakat Arsenal. Kini, manajemen klub mulai bertindak konkret untuk memboyongnya ke Emirates Stadium. Kepa Arrizabalaga. Arsenal masih aktif memburu kiper baru untuk memberi tekanan kompetitif bagi David Raya. Kandidat terkuat kini adalah nama yang cukup mengejutkan, Kepa Arrizabalaga. Kepa disebut menjadi target setelah Arsenal gagal mempertahankan Neto yang kembali ke Bournemouth. Kabarnya, The Gunners siap membayar 5 juta pound untuk kiper asal Spanyol itu. Kehadiran Kepa diyakini bisa meningkatkan kedalaman skuad Mikel Arteta. Apalagi, ia punya pengalaman bermain di level tertinggi bersama Chelsea dan timnas Spanyol. Rodrigo. Ketertarikan Arsenal terhadap Rodrigo lebih banyak dipenuhi harapan ketimbang kepastian. Namun, namanya tetap masuk dalam daftar incaran mereka untuk posisi winger. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru Real Madrid bisa mempengaruhi masa depan Rodrigo. Arsenal diyakini siap memanfaatkan jika sang pemain tergeser dari skuad utama. Dengan kebutuhan akan penyerang sayap baru, Rodrigo dianggap sebagai opsi menarik. Hanya saja, negosiasi diprediksi tidak akan mudah mengingat status bintangnya di Madrid. Dayot Upamecano. Kabar ketertarikan Arsenal pada Dayot Upamecano kembali mencuat ke permukaan. Klub London itu memang dikenal suka memburu ulang pemain yang sempat diincar sebelumnya. Meski pertahanan sudah solid dengan Gabriel dan Saliba, manajemen tak ingin kehilangan kedalaman skuad. Apalagi kontrak Upamecano di Bayern tersisa 1 musim saja. Dengan statusnya yang belum diperpanjang, Arsenal bisa menawar dengan harga lebih rendah. Situasi ini membuka peluang transfer menarik di musim panas nanti. Jadi, meski Arsenal masih terlihat diam, ingat, diam bukan berarti lemah. Bursa transfer belum selesai, dan bisa saja The Gunners meledak di detik-detik terakhir. Tinggal tunggu waktu. Siapa tahu Emirates Stadium bakal kedatangan kejutan besar yang bisa mengubah peta persaingan Premier League musim depan. Bayangin, udah susah payah bangun tim, malah numpuk pemain yang gak laku dijual. Inilah mimpi buruk yang lagi dialami Manchester United musim panas ini. Tangan teracung bukan cuma pemain gagal. Bahkan ada yang baru dibeli tapi sekarang udah masuk daftar jual. Sayangnya, gak ada yang mau. Dari pemain yang performanya anjlok, cedera berkepanjangan, sampai yang gajinya selangit tapi kontribusi minim. Semuanya jadi beban besar buat MU. Terbaru,
Nama Tyrell Malacia ikut masuk daftar pemain yang sangat sulit dilepas. Penasaran siapa aja pemain yang bikin MU pusing 7 keliling karena gak laku-laku? Yuk kita kupas satu-satu. Manchester United kembali menghadapi tantangan besar dalam membangun tim di era Ruben Amorim. Salah satu masalah utama mereka, kesulitan menjual sejumlah pemain yang sudah tidak dibutuhkan, dan Tyrell Malacia menjadi nama terbaru yang memperumit situasi. 3 tahun lalu, Malacia datang ke Old Trafford sebagai rekrutan pertama Erik ten Hag. Sayangnya, karir bek kiri asal Belanda itu justru dipenuhi cedera dan performa buruk. Musim lalu, ia dipinjamkan ke PSV Eindhoven, tetapi kabar terbaru menyebut bahwa klub Belanda itu menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen sebesar 8,5 juta pound. Kini, Malacia kembali ke Manchester dengan status dijual, tetapi belum ada klub yang berminat. Cedera meniskus yang dialaminya, disertai operasi gagal dan proses rehabilitasi panjang selama 18 bulan, menjadi alasan utama minimnya minat. Manchester United mungkin terpaksa melepasnya dengan harga murah, hanya untuk membersihkan daftar gaji. Malacia bukan satu-satunya masalah. United masih terjebak dengan sejumlah pemain berstatus stok mati yang sulit dipindahkan, terutama karena gaji besar dan kontrak panjang. Marcus Rashford dan Antony, dua nama besar ini ingin pergi, tetapi klub kesulitan menemukan pembeli. Bahkan, United mungkin harus bersedia menanggung sebagian gaji mereka jika ingin melepasnya ke klub lain. Jadon Sancho, setelah dipinjamkan ke Borussia Dortmund, ia kembali ke Old Trafford tanpa masa depan jelas di bawah Amorim. Alejandro Garnacho, hubungannya dengan manajemen memanas setelah ia memakai kaos Aston Villa dengan nama Rashford saat liburan, tindakan yang dianggap tidak profesional. Dengan kontrak hingga 2028 untuk Garnacho, Rashford, dan Antony, United terancam terus menanggung beban finansial meski pemain-pemain itu hengkang. Amorim dihadapkan pada pekerjaan rumah berat, membenahi skuad sambil berusaha melepas pemain-pemain yang tidak ia inginkan. Namun, dengan performa buruk dan gaji tinggi, United mungkin harus rela merugi dalam beberapa kesepakatan transfer. Jika situasi ini tidak segera diatasi, rebuild tim bisa terhambat, dan mimpi kembali bersaing di papan atas Premier League semakin jauh dari kenyataan. Jadi sekarang tinggal tunggu, apa Manchester United bakal sukses buang-buang pemain ini musim panas ini, atau malah terpaksa gigit jari, ngebayar gaji pemain yang bahkan gak kepake? Dan pertanyaannya, siapa lagi yang bakal nyusul masuk daftar pemain gak laku MU? Kita tunggu drama selanjutnya di bursa transfer.